Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ajjana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Al-ayat sadaqul adil. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, kita panjatkan rasa syukur nikmat kita diberikan kesehatan nikmat. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lagi dalam acara program online yang diadakan oleh Syarikat Islam Politik ya, dengan tema pembelajaran intisari berislam kafah. Dan tak lupa salawat serta salam dijatuhkan pada junjungan kita, baginda kita, panglima kita, Rasulullah SAW, yang telah menuntut kita hingga kita bisa merasakan iman dan iman Islam. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menambah keberkahan pertemuan kita di malam hari ini, kita awali dulu dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yang saya hormati Ustadz Fuad, dan juga Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, Alhamdulillah. Perlu saya sampaikan lagi, untuk program online yang diajarkan oleh Syarikat Islam Politik ini dengan tema pembelajaran intisari berislam kafah, dengan tujuan program ini yaitu memahami agama Islam secara utuh dengan metode dialog berbasis wahyu dan sains. Adapun materi inti dari pembelajaran online ini, kita ada 5 nih Bapak Ibu sekalian. Saya ingatkan lagi, yang pertama yaitu tentang keimanan dengan benar dan konsisten. Yang kedua, prinsip-prinsip syariat personal atau syahsiah. Yang ketiga, prinsip-prinsip syariat sosial politik atau ailah wal jamiyah wasiyasah. Dan yang keempat, dinamisitas agama Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu Islam dalam dunia internasional. Adapun materi poin untuk 5 poin tersebut akan dihitung menjadi materi-materi yang berikut akan saya share ya di share screen. Nah, jadi 5 poin itu kemudian di breakdown ya. Yang pertama yaitu submateri yang pertama yaitu pertemuan pertama 1.1 delegitimasi pluralisme oleh tauhid. Yang kedua, penguatan iman dan wirid bukan mantra. Yang ketiga, submateri ketiga, keimanan melalui tawakal dan ketaatan yang utuh. Nah, kemudian poin yang kedua, materi yang kedua, submaterinya 2.1, prinsip ritual sholat wajib dan sunnah dengan menghindarikan bid'ah. Yang kemudian materi poin kedua 2.2, prinsip ritual puasa zakat dan haji. Dan poin materi yang kedua 3, prinsip akhlakul karimah. Nah, kemudian adapun materi poin yang ketiga ya 3.1, prinsip membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan kemudian materi poin yang ketiga 3.2, prinsip berorganisasi Islam. Dan materi poin yang ketiga 3.3, prinsip berislam politik. Dan kemudian di poin yang keempat ya, mulai poin 1 sampai 3 yaitu materi tentang Islam di Indonesia. Dan terakhir poin yang kelima ya 5.1 itu ada Islam di negeri-negeri muslim. Dan yang kedua 5.2 ada Islam di negeri-negeri non muslim. Dan alhamdulillah rabbil alamin, sekarang kita akan menginjak ya untuk materi yang ketiga tentang keimanan melalui tawakal dan ketaatan yang utuh, yang langsung akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Fuad Amsari. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, adapun untuk pembelajaran online kita hari ini, kita tidak, saya ingatkan ya, kita tidak menggurui, tapi nanti kita lebih banyak diskusi, sharing. Tapi tetap dengan catatan, dengan metode yang berbasis wahyu dan sains. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja ya, kita akan menyampaikan materi malam hari ini tentang sub yang 1.3 ya, yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz Fuad Amsari tentang mengukur keimanan, proses dan hasil.
kepada Ustadz Fatam Sari. Monggo Ustadz, dipersilakan. Tafadhol Ustadz. Ustadz Fatam Sari. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara moderator dan para peserta yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah program SIP berislam secara kafah hari ini adalah hari Sabtu yang ketiga, yang temanya adalah mengenai masalah keimanan, dan ini adalah keimanan butir yang ketiga yang tadi sudah disampaikan oleh saudara moderator. Dan setelah ini insya Allah Sabtu yang akan datang sudah masuk kepada membicarakan syariat syahsiyah, syariat personal, yang di dalamnya ada ibadah mahdhah, akhlak mulia, dan lain-lain. Seperti tadi yang disampaikan oleh saudara moderator. Pada kesempatan saat ini, yaitu bicara tentang keimanan, bagian yang ketiga, saya ingin menyampaikan resume yang pertama. Keimanan itu adalah bahwa Islam itu dari sisi keimanan, keyakinan hati, itu adalah bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, bukan ciptaan. Itu kata kunci. Kita bertuhankan pencipta alam semesta, dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pencipta alam semesta itu bukan ciptaan. Dan Islam diturunkan oleh Allah Maha Pencipta itu kepada umat manusia. Pada waktu itu umat manusia banyak melakukan kekeliruan di dalam mengidentifikasi Maha Pencipta itu. Mereka banyak menganggap bahwa ciptaan-ciptaan yang hebat-hebat itulah si pencipta. Pohon besar, matahari, bintang yang tinggi, bahkan manusia juga dijadikan Maha Pencipta, padahal semua itu adalah ciptaan. Yang kedua, bahwa keyakinan kita bahwa pencipta alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala karakteristiknya yang tidak bisa diganti dengan apapun. Allah itu esa, Allah itu tempat makhluknya bergantung, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, Allah itu tiada yang bisa menyamainya. Semua kekuasaan itu miliknya Allah. Semua kekuatan, daya itu juga miliknya Allah. Manusia yang mempunyai kemampuan, kekuatan itu karena pemberian Allah. La haula wa la quwata illa billah. Itu nilai keimanan yang pertama yang saya sampaikan pada kuliah yang keimanan yang pertama. Yang kedua, saya mengatakan atau menyampaikan bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus terus dipupuk, dikuatkan. Untuk menguatkan itu, otomatis kita mempunyai cara-cara yang sangat juga jelas diajarkan oleh Allah. Mendekatkan diri kepada Allah itu tidak dengan cara-cara yang salah, tapi cara yang benar. Yaitu apa? Yaitu dengan melakukan hubungan dengan Allah melalui ibadah mahdhah dan melalui wirid. Bukan dengan mantra. Bedanya wirid dengan mantra adalah
Mantra itu pengucapan sesuatu kalimat yang si pelakunya tidak ngerti apa itu artinya. Dan kemudian ditetapkan kalau melakukan atau mengucapkan ini sekian ratus kali pada jam sekian, maka dia akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan rezeki, mendapatkan macam-macam. Dan saya bilang itu namanya mantra. Dan di dalam Islam dilarang itu mantra. Karena mantra itu bisa merupakan syirik. Karena itu saudara sekalian, kalau ada yang mau mengajarkan wirid, tanyakan dulu wirid itu apakah sumbernya dari Rasulullah atau khayalan orang yang memberi wirid itu. Kemudian cek apakah saudara mengerti makna wirid itu. Dan diterangkan mana hadisnya. Karena hadis yang palsu itu membawa keburukan kepada kita. Jadi itu poin yang kedua dari keimanan yang sudah saya sampaikan dan saudara bisa mengaksesnya, download dari rekaman YouTube dari SIP ini, ya. Jadi SIP ini setiap acaranya direkam dan rekamannya masuk dalam YouTube. Jadi kalau saudara ingin lihat rekaman SIP, silahkan membuka YouTube dan ketik Syarikat Islam Politik, dan setelah keluar Syarikat Islam Politik, saudara sentuh kode atau bintang ini, ya, merah putih bintang ini, logo dari SIP, dan kemudian saudara sentuh juga video atau di sebelahnya video ada juga itu, dan di situ akan sudah menemukan sekitar 20 lebih tayangan dan sudah bisa mendapatkan tayangan saudara yang saudara maksudkan. Yang ketiga, saudara, kali ini terkait dengan masalah berislam kafah. Berislam kafah itu harus dimulai dengan keimanan yang benar. Dan tadi sudah disampaikan, dalam keimanan itu ada 3 hal. Satu, harus Tuhannya benar. Tuhan yang diyakini itu harus benar, yaitu pencipta, bukan ciptaan. Dengan segala cirinya, keesaannya, kekuasaannya, jangan sampai keliru. Itu nomor 1. Yang kedua, jangan lupa bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan itu dengan cara melakukan ibadah mahdhah termasuk wirid, bukan mantra. Yang ketiga ini penjabarannya. Penjabarannya itu apa? Ujungnya kita itu kan perlu melakukan introspeksi. Mencoba untuk mengukur seberapa besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jangan sampai kita mempunyai GR, ya, merasa sudah dekat padahal tidak. Itu namanya kita tidak melakukan pengukuran secara benar. Dalam proses ini, saya ingin menyampaikan, saudara sekalian, dalam yang disampaikan pada sosialisasi materi kali ini, itu adalah kita harus melihatnya dari 2 aspek. Aspek proses. Bagaimana kita bisa tahu kedekatan hati kita kepada Allah itu. Terus yang kedua, otomatis pada hasil. Jadi 2 ukuran itu yang saya pikir menjadi bagian yang bisa kita ukur. Bisa kita ukur. Sampai di mana kedalaman keimanan kita kepada Allah itu. Saya ingin sampaikan sekali lagi, saya penekankan sekali ini, keimanan itu letaknya di hati, bukan di dalam pikiran. Keimanan itu letaknya di hati, saudara, bukan di dalam pikiran. Pikiran itu hanya mendukung, mensupport. Hati-hati kalau hati kita keliru berimannya itu, bukan karena akal pikiran kita, tetapi karena tradisi yang kita dapati
Sejak kita mulai lahir, pelan-pelan gede, tradisi-tradisi yang merubah hati itu. Dan ini adalah keimanan yang bisa salah karena tradisi. Dan ini yang harus dikoreksi waktu kita sudah menjadi dewasa, bisa berpikir dengan pola berpikir yang benar. Harusnya Tuhannya itu yang mana, dan kemudian bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita mengukur seberapa besar keimanan kita itu, seberapa dekat kita kepada Allah itu. Nah, disinilah yang tadi saya katakan, ada dua hal yang saudara bisa lakukan. Nomor satu adalah proses mendekatkan diri kepada Allah itu. Yang nomor dua adalah kita melihat hasilnya. Bagaimanapun juga, saudara, orang yang dekat pada Allah itu memberikan hasil yang positif. Orang yang jauh dari Allah, hasilnya itu negatif. Ini bisa kita ukur. Nah, ukurannya ini, karena ini kuncinya adalah masalah hati, maka kita harus kembali kepada masalah hati itu. Mengukurnya, utamakan pada masalah hati itu. Walaupun ada aspek empirisnya yang mungkin bisa kita ukur, tapi itu bukan ukuran yang satu-satunya. Dilihat dari sudut proses, saya sampaikan bahwa kedekatan kepada Allah itu jalurnya ada dua. Nomor satu itu jalurnya adalah menyerahkan diri kepada Allah. Tawakal ala Allah. Tawakal ala Allah. Sekarang pertanyaannya, saudara bisa nggak mengukur tingkat ketawakalan Anda kepada Allah? Allah itu maha mengetahui, maha kuasa, maha memiliki semua. Lahu mulkus samawati wal ard bainahuma. Memiliki semua, termasuk diri kita itu miliknya Allah. Allah mempunyai semua daya, energi, kemampuan, kekuasaan. Itu miliknya Allah. Apa kita sudah berserah diri kepada Allah? Tawakal ala Allah. Seberapa jauh kita itu tawakal kepada Allah? Nah, ini ada beberapa ukuran teknis yang saya kira perlu juga saudara harus nanti ngecek gitu ya. Yang mengetahui itu hanya saudara dengan Allah pasti. Yang lain orang nggak tahu karena ini masalah hati. Nah, beberapa kiat untuk pengecekan ini menurut saya saudara perlu lakukan itu. Orang itu, saudara sekalian, umumnya paling cinta pada hidup. Takutnya sabar mati. Pertanyaannya adalah, apakah kita masing-masing sudah siap mati kapanpun kalau itu dikehendaki Allah? Tidak ada tawaran apapun. Ya Allah, kalau Engkau menghendaki, siap mati. Siapkah saudara? Itu ketawakalan. Penyerahan diri kepada sesuatu yang terburuk, yang saudara anggap terburuk loh. Padahal setelah mati itu ada sesuatu yang luar biasa hebatnya. Banyak kan di antara kita ketakutan pada mati itu luar biasa. Padahal mati hidup itu yang menentukan Allah. Mari kita bertawakal, berserah diri kepada Allah. Siap mati. Kalau saudara lihat di Al-Quran, saudara ketik tawakal, ya Allah, luar biasa banyaknya itu. Dan saudara baca itu. Semua itu nilainya menyerahkan diri kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan orang yang bertawakal Allah itu, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Saya akan nanti coba cuplik beberapa ayatnya. Jadi ukuran pertama, saudara, itu tawakal, menyerahkan diri. Kita boleh berusaha apa saja, bisa berdoa apa saja. Ujungnya itu harus tawakal. Ujungnya harus tawakal, berserah diri pada Allah. Dan bertawakal ini jangan sampai kepada yang enak-enak.
umumnya kepada yang tidak enak. Kematian, tawakal ala Allah. Ada musibah, tawakal ala Allah. Ada permasalahan hidup yang berat, tawakal ala Allah. Nilai tawakal ini adalah ukuran dari keimanan kita kepada Allah. Dan seperti tadi saya katakan, jangan sampai kita kemudian melakukan protes. Kok saya diginikan ya? Kok saya begini padahal saya sudah berusaha keras? Padahal saya sudah berdoa. Tidak bisa. Di situ ukuran daripada keimanan kita kepada Allah. Dan yang bisa menjawab ini saudara sendiri. Itu ukuran-ukuran yang saya mengatakan ukuran gaib. Diri kita itu ada dua sisi. Ada sisi yang syahada empiris. Kulit, daging, tulang, otak, paru, jantung, usus. That's empirik. Di luar yang empirik, diri manusia itu ada yang gaib. Itu adalah hati, qalb, ruh. Tawakal itu adalah dimensi hati yang gaib. Dan tadi saya katakan dimensi hati harus ditata. Dan salah satu penataannya yang penting adalah sikap tawakal Allah. Berserah diri kepada Allah. Sisi yang kedua, saudara sekalian, dari ketaatan ini dilihat dari sisi proses. Jadi tadi kan saya mengatakan proses mendekatkan diri pada Allah dengan jalur gaib, dengan sikap tawakal. Menerima apapun yang diberikan pada Allah pada kita. Walaupun itu bertentangan dengan doa kita, bertentangan dengan harapan kita, bertentangan sesuatu yang kita sangat harapkan. Walaupun sudah kita berusaha dengan sangat keras, kita sudah berdoa sangat khusyuk. Setiap saat kita mengevaluasi diri, berlawanan dengan upaya kita, berlawanan dengan doa kita tawakal Allah. Itu kata kunci dari kedekatan hati kita kepada Allah. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Yang bisa melihat itu adalah masing-masing kita. Sekarang saya masuk yang kedua. Yang kedua ini adalah sesuatu yang bisa diukur secara empirik. Kita bisa menilai orang dari sisi kedua ini. Dan yang kedua itu ternyata apa? Kedua itu adalah ketaatan kepada tuntunan dari Allah. Seberapa banyak kita itu mentaati tuntunan Allah. Di sini nilai dari ketaatan, nilai dari kedekatan kita kepada Allah itu. Saudara, nanti saya akan bacakan ya, nanti bacaannya belakangan aja. Sekarang masih ceramahnya itu. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Nanti kita lihat ya, mudah-mudahan ada saya tuliskan itu nanti. Rasulullah itu dengan tegas mengatakan kepada manusia yang mengaku muslim, mengaku taat itu, yang mereka ingin selalu menjadi dekat pada Allah dan dicintai Allah. Ternyata dimensi empiriknya itu jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha. In apabila kalian kuntum tuhibbunallaha, ingin mencintai Allah, dekat kepada Allah. Apa caranya? Fattabi'uni. Taatlah kamu, ikutlah kamu kepada saya, Rasulullah. Ini empirik. Apapun yang dilakukan Rasulullah di dalam kehidupan ini,
yang otomatis masih bisa ditiru oleh manusia loh ya. Bukan suatu yang bersifat person Rasulullah. Rasulullah itu tingginya 170 cm. Pasti itu kan tidak semua orang bisa mengikuti. Kulitnya Rasulullah itu putih, kemerahan. Ya orang negro tidak mungkin lah bisa mengikuti itu. Tapi yang di luar yang hal seperti itu, yang bernilai kepada ajaran Islam, wajib diikuti. Nggak ada excuse, pemaafan, selama manusia itu mampu melakukannya. Fattabi'un. Jadi kata kuncinya adalah ketaatan utuh kepada Allah sepertinya Rasulullah mentaati kepada Allah itu. Fattabi'un. Ikutilah. Kalau itu dilakukan oleh manusia, maka dijanjikan oleh Allah. Yuhibbukumullahu. Nah, Allah itu akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum. Dan Allah itu akan mengampuni kalau kalian mendapatkan atau mempunyai kesalahan-kesalahan. Jadi ukuran, saudara, ini konkret ini. Ukuran kedekatan hati kita kepada Allah itu kalau kita mentaati ajaran Islam secara keseluruhan. Jangan sholatnya saja. Jangan doanya saja. Jangan akhlak mulianya saja. Jangan kedermawanannya saja. Apakah Rasulullah hanya melakukan itu di dalam hidupnya? Tidak. Apa yang dikerjakan Rasulullah yang umumnya orang Islam tidak melakukan? Ada dua saya mengatakan. Satu, Rasulullah itu menyebarkan Islam, membesarkan Islam, menyiarkan Islam, membela Islam, melindungi Islam. Umumnya orang Islam tidak mengerjakan itu dan Rasulullah melakukan itu. Jadi jangan dikira dengan berdoa itu kemudian selesai. Dengan ibadah ritual, sholat, puasa, haji, dianggapnya selesai. Tidak dekat Mas Yan. Tidak dekat, saudara. Kemarin juga saya singgung, kita harus membedakan antara beriman dengan berislam. Beriman berbeda dengan berislam. Beriman itu dimensi hati. Berislam itu dimensi syahadah empirik. Dan itu diterangkan juga oleh Al-Quran. Surat Al-Hujurat. Saudara baca. Surat Al-Hujurat. Ayatnya nanti saya lihat coba. Saudara mungkin masih ada dalam catatan saya, nanti saya tunjukkan. 14-15. Saudara baca nanti. Pada waktu orang Arab, karena Rasulullah di dunia Arab waktu itu, datang kepada Nabi, katakanlah menepuk dada. Muhammad, aku ini sudah beriman. Ternyata Allah memberikan wahyu kepada Rasul, kepada orang-orang yang ngeklaim dirinya beriman itu. Katakanlah, sebaiknya kamu mengatakan kamu itu berislam, belum beriman. Karena iman itu belum menyentuh di dalam hati nurani. Berislam itu kamu mentaati tuntunan-tuntunan yang diberikan oleh Allah melalui nabinya. Sudah sholat, sudah berdoa, sudah bekerja halal, sudah makan yang halal.
Dan, nah ini, hatinya harus ditata. Dan, nah ini ukuran empiriknya. Wajahadu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dia harus menjadi pejuang Islam. Membesarkan Islam. Menyebarluaskan Islam. Mensiarkan Islam. Mengajak orang lain untuk berislam. Membela Islam kalau dimusuhi orang, dihinakan orang, dilecehkan orang. Enggak diam saja. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Itu dimensi hati. Keimanannya pada Allah dan Rasul-Nya tidak ada keraguan sedikit pun. Ditambah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Jadi selain hatinya ditata, tapi dia memperjuangkan Islam. Sudah lihat. Itu baru disebut oleh Allah, baru benar klaim bahwa kalian itu beriman. Jadi dari sisi kedekatan pada Allah, otomatis dilihat dari kualitas perjuangan kita, pembelaan kita kepada Islam. Kadar jihad kita. Saudara boleh membujuki orang, tapi saudara tidak akan bisa menipu Allah. Jadi saudara sekalian, itu ukurannya. Dan itu yang dikerjakan Rasulullah sejak mendapatkan wahyu sampai beliau wafat. Betul bahwa Rasulullah itu beribadah kepada Allah. Salat, puasa, zakat, haji, umrah, berdoa, munajat, salat malam, salat duha, puasa sunnah. Yang ritual-ritual itu betul dikerjakan. Tapi jangan lupa, itu semua masih kategori hablum minallah yang masih belum utuh kalau dikaitkan dengan masalah kedekatan hati manusia pada Allah. Yaitu dia harus jihad fisabilillah. Berjuang membela Islam, menyebarluaskan Islam ke tetangganya, ke sekitarnya, ke masyarakatnya. Sudah ceklah. Kalau saudara belum melakukan itu, ya belum bisa disebut sebagai sudah dekat pada Allah itu. Dan kemudian ngeklaim, wah saya nanti akan masuk surga. Ini orang Islam sering, saudara sekalian, berkhayal bahwa hidupnya itu akan masuk surga setelah mati. Jika dia hanya mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. That's all. Itu sama sekali salah. Jangan sampai kita keliru. Jangan lupa loh, iblis itu tahu persis bahwa yang namanya Tuhan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak yakin bahwa kita ini lebih hebat dari iblis urusan keyakinan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Jadi tidak cukup, saudara. Beriman itu hanya mengakui, bung jangan lupa, saya ini sudah pasti masuk surga karena saya mengakui Tuhan dari semua alam semesta ini adalah Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka saya akan masuk surga hanya dengan la ilaha illallah. Itu keliru. Karena la ilaha illallah itu juga diketahui oleh iblis. Tapi iblis tidak mengerjakan perintah Allah. Sekarang ini soalnya ada, saya bilang kampanye.
sepertinya kampanye, cukup la ilaha illallah, pasti akan masuk surga. Itu salah sudah. Karena banyak orang yang la ilaha illallah ternyata masuk neraka. Jadi fattabi'uni. Fattabi'uni. Itu kata kunci. Mengikuti contoh Nabi dalam berislam. Ritualnya yes. Tapi jangan lupa, Nabi juga berjuang membela Islam, menyiarkan Islam, membesarkan Islam. Bukan malah menghujat Islam, menghinakan Islam, melecehkan Islam, memusuhi Islam, merusak umat Islam. Banyak orang Islam sekarang itu yang perilakunya ternyata merusak agama Islam, melemahkan umat Islam. Itu adalah kemungkaran yang terbesar setelah dia syirik, menyekutukan Allah. Jangan sekali-kali berperilaku merusak Islam, melemahkan Islam, meremehkan Islam, menghina Islam. Jangan mimpi kalau itu saudara lakukan, saudara nanti akan mendapatkan surga Jannatun Naim. Jangan mau dibujuki orang hanya dengan senjata sangat umum, la ilaha illallah, pasti akan masuk surga. Iblis itu la ilaha illallah, tapi dia melanggar perintah Allah, menghinakan Allah. Saudara sekalian, jadi ukuran yang kedua, setelah tawakal tadi, berserah dirilah. Apapun yang terjadi pada masing-masing kita, kita serahkan kepada Allah. Menerima itu apa adanya. Yang kedua, kita harus ada ukuran empiriknya, ukuran syahadahnya. Dan saya tadi katakan, ada dua sisi dari Rasulullah yang umumnya tidak dikerjakan oleh orang Islam, termasuk orang Islam di negeri ini. Pertama adalah membela Islam, menyebarluaskan Islam, teguh pada tuntunan Islam. Yang kedua yang dikerjakan Rasulullah, berislamnya Rasulullah itu ada dua fase. Fase Mekah dan fase Medina. Fase Mekah itu adalah fase syariat syahsiyah. Tuntunan Islam yang terkait dengan personal, individu manusia. Abu Bakar, Umar, Ali, Bilal, Utsman. Personal semua. Disuruh apa? Disuruh mengakui Allah sebagai Tuhannya, disuruh melakukan wirid, disuruh berdoa, disuruh menolong orang, disuruh berakhlak baik. Itu semua adalah fase Mekah. Tapi apakah hanya itu yang diajarkan Islam? Yang dicontohkan Rasulullah. Sewaktu Rasulullah di Medina, tuntunan Islam itu lain, bertambah, saudara. Tidak cukup personal. Rasulullah menyelamatkan manusia dari kehancuran sosial, kehancuran politik. Dan itu namanya syariat siasi. Rasulullah menggalang manusia yang muslim menjadi suatu kesatuan, berpartai sesuai dengan tuntunan Allah, disebut Hizbullah. Bukan berpartai-partai yang menentang Allah, Hizbus Syaitan. Dan kemudian bersaing dengan Hizbus Syaitan untuk mengambil kepemimpinan di dalam dunia pluralnya. Menjadikan orang mukmin sekualitas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sebagai figur sentral, figur pemimpin formal masyarakat pluralnya. Kepemimpinan Islam di masyarakat plural.
Sekarang saudara lihat, mana itu dikerjakan oleh banyak orang Islam. Berpartai seenaknya. Memilih pemimpin asal saja. Dan lebih konyol lagi setelah dia menjadi pemimpin formal. Apakah legislatif, apakah eksekutif, apakah yudikatif. Masya Allah. Dia melakukan kebijakan yang jauh dari tuntunan Allah. Mempromosikan kemungkaran. Memarakkan kejahatan. Itu tuntunan Islam yang dia langgar, saudara. Dan dengan itu jangan mimpi mereka itu akan mendapatkan sukses di dunia wal akhirah. Nah, jadi saya ingin mengatakan, saudara, ukuran proses, saudara bisa menilai. Apakah saudara sudah benar berimannya dari ukuran proses? Apa itu ukuran proses tadi itu? Tawakal Allah. Hati kita ditanting masing-masing. Sudahkah kita siap berserah diri atas ketetapan Allah pada kita? Dikasih penyakit sedikit, teriak-teriak. Dikasih penyakit berat, teriak-teriak. Dicoba sedikit musibah, teriak-teriak. Protes. Mengata-ngatai Allah, tidak adil, tidak fair. Itu kebodohan yang luar biasa, saya bilang. Coba lihat, saudara Bilal itu. Kurang apa menderitanya Bilal dibandingkan dengan kita ini semua. Tapi tetap mengatakan, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Di tengah penyiksaan, di terik matahari. Mana yang lebih menderita? Bilal atau kita? Itu contoh ketawakalan, saudara. Yang kedua, proses dalam bentuk ukuran-ukuran empirik, syahadah. Sejauh mana kita itu mencontoh Rasulullah dalam berislam? Berbekal hanya la ilaha illallah. Berbekal hanya ibadah mahdhah. Terus ngeklaim dirinya surga. Inilah ahli surga. Itu saya bilang kesalahan yang luar biasa. Jangan saudara melakukan seperti itu. Takutlah azab Allah. Takutlah azab Allah. Nah, saudara, sekarang bagian yang kedua. Tadi itu bagian yang pertama, yaitu proses. Ujung-ujungnya, saudara, ada hasil. Hasil. Orang yang dekat pada Allah itu pasti punya hasil yang baik. Orang yang jauh dari Allah itu pasti punya hasil keburukan. Lah, ini bisa nanti kita perdebatkan. Kadang-kadang ukuran kita itu memang sangat emosional. Dia lupa dimensi hati dan dimensi fisik. Jadi ukuran itu, saudara, ukuran produk kalau kita itu bertakwa dengan benar, beriman dengan benar, itu adalah ukuran yang juga bisa dirasakan hati, tapi juga bisa dilihat dari sisi empirik, syahadah. Kita umumnya ngukurnya dari keduniaan, fisik materi. Orang yang mendapatkan rezeki cukup, tambah kaya, lebih banyak mobilnya, lebih banyak rumahnya, lebih banyak temannya, dianggapnya itu sudah sukses. No way. Sudah lihat, banyak orang kekayaannya luar biasa, populernya luar biasa, jabatannya luar biasa, ternyata bunuh diri. Apa itu sudah anggap sukses?
Jangan tertipu dengan materi. Materi itu penting, tapi it's not everything. Tidak segalanya. Jadi ukuran hasil ini juga ada. Orang yang takwanya benar, dekat pada Allah, lebih dekat. Itu gaib itu, tidak bisa kita lihat itu memang. Tapi ternyata hati itu bisa merasakan. Hati bisa merasakan. Menjauhi Allah, hati saudara akan merasakan. Itu hasil. Tapi yang tahu saudara, yang lain tidak. Kita yang paling menebak. Kelihatannya orang itu rumput tetangga lebih hijau. Padahal di dalam hatinya dia karat-karit semua. Dan itu dinyatakan di dalam Al-Quran. Dalam surat Ali Imran 151. Hatinya orang kafir itu berantakan. Penuh kegelisahan. Lihat saudara, Ali Imran 151. Jadi ukuran hati orang yang tidak mempunyai keimanan kepada Allah itu akan penuh kegelisahan. Mungkin sebentar kelihatan gembira, tapi setelah gembira sekian detik akan berlangsung lagi kegelisahan sekian jam. Kesenangan sekian menit akan terjadi kegelisahan sekian hari. Coba saudara lihat. Allah menanamkan kegelisahan di hati orang-orang tidak beramal kepada Allah. Tidak bisa sih kita ngukur, karena orang pasti tidak ngaku ini. Tapi dari tadi itu saya katakan, betapa orang kaya raya tapi hatinya gelisah. Itu ukuran hasil di dunia. Di akhirat pastilah dia tidak akan pernah mendapatkan keridhaan Allah dan kenikmatan dari Allah. Gelisah di alam kubur. Dan nanti di hari akhir kiamat dia akan masuk neraka jahanam. Itu pastilah. Jadi sisi hasil itu saudara, firman-Nya Allah jelas itu. Sudah saya sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-85. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dil. Fama jazaa minkum dzalika? Apakah kamu kan seperti itu berimannya? Beriman hanya sebagian ayat dan mengkafir ayat lain. Maka dia di dunia akan mendapatkan kehinaan. Orang Islam di dunia sekarang itu banyak mendapatkan kehinaan, saudara. Keterpurakan, dilecehkan. Islam di Indonesia umumnya, umat Islam di dunia ini, saudara, di mana saja. Tidak hanya di Palestina, di Rohingya. Di Indonesia saja saudara akan bisa melihat itu. Kehinaan telah menimpa orang Islam. Kama jazaa'u minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asadil abad. Di dunia dia terhinakan, di akhirat dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Itu hasil produk dari keimanan yang salah versus produk keimanan yang benar. Jadi jangan berkhayal di akhirat itu surga. Itu semua khayal, saudara. Kalau tidak ada penjelasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa mengajari orang dengan cara-cara khayali seperti itu, supaya saudara senang sama saya.
Walaupun itu bertentangan dengan Al-Quran. Tapi ingat, itu tidak hakiki. Di dalam surat At-Talaq, di situ dijelaskan. At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Surat At-Talaq itu ya menceritakan suami istri mentalak. Di dalam proses pernikahan itu ada perceraian, ada talak. Dan itu Allah memberikan dalilnya, ketentuannya mengenai masalah talak itu. Tapi itu hanya contoh, itu maksud saya. Salah satu contoh syariat Islam. Dan Allah kemudian dengan contoh itu menyatakan, kalau kamu mentaati Allah, wa may yattaqillah, maka Allah mengatakan, kamu akan tenang hidupnya karena masalah-masalahmu akan terselesaikan. Ya ja'allahu mahraja. Masalah itu tidak bergantung berhari, berbulan, bertahun. Solve itu. Hati siapa yang tidak lega kalau masalahnya solve? Masalahnya terselesaikan. Dan diselesaikan siapa? Oleh Allah. Dengan cara-cara Allah. Orang sekarang sering bergelisah, saudara. Karena masalahnya tidak terselesaikan. Karena Allah melepaskan diri dari dia. Ruwet, bulat terus. Allah menjamin kalau kita dekat pada Allah, maka masalah kita selesai. Hidup menjadi tenang. Kata lainnya begitu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang tadi itu tawakal 'ala Allah, berserah diri pada Allah sepenuhnya, maka Allah memberikan perlindungan dia. Bahkan di situ disebutkan juga wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Insya Allah orang yang taat pada Allah dengan benar untuk makan, untuk kebutuhan primer itu sudah ditanggung oleh Allah. Walaupun itu bisa sangat variatif loh. Saudara bisa lihat contoh tadi itu Bilal. Ketaatannya Bilal pada Allah, dia masih budak. Tapi dia bisa makan masihan. Tapi jangan lupa ujungnya dari Bilal. Tatkala Islam sudah menjadi pemimpin dunia pluralnya, di Madinah, Bilal itu menjadi gubernur. Kekayaannya melimpah di dunia. Ya kita itu dicoba oleh Allah dengan beberapa kesulitan nafkah, walaupun masih bisa makan, terus mengeluhnya luar biasa, kemudian berislamnya hanya berdoa, berislamnya hanya berritual, bergabung dengan partai-partai yang menentang Islam, memilih RT, RW, dan tatanan sekitarnya yang plural, orang-orang yang salah, bukan orang mukmin, asal orang Islam, ternyata munafik, ternyata bodoh di dalam berislam, ternyata dia banyak berdosa, dipilih jadi bos, pemimpin formalnya, dan dia masih mengharap
nasibnya menjadi membaik, saya kira itu naif sekali, saudara. Itu yang banyak terjadi di dunia Islam sekarang. Keterpurukan umat Islam dalam keduniaan hanya akan teratasi secara sunatullah jika Islam memimpin dunia pluralnya. Itu yang dicontohkan Nabi. Keterpurukan umat Islam di Mekah, kurang apa taatnya di dalam ibadah mahdhah. Saya tidak yakin umat Islam di Indonesia sekarang ini ketaatannya kepada Allah dalam ibadah mahdhah lebih bagus dari taatnya Bilal, Abu Bakar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang di Mekah itu, yang dipimpin Rasulullah. Tapi mereka masih terpuruk. Berislam yang hanya sahsia di Mekah, manusia Muslim yang taat itu masih terpuruk. Susah cari makan. Walaupun hatinya tenang. Baru keterpurukan itu terangkat di dalam dunia pluralnya setelah Rasulullah dan sahabat-sahabat menjadi pemimpin dunia pluralnya. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali menjadi presiden di Madinah. Baru umat Islam itu terangkat, saudara. Keterpurukannya di dunia. Bahkan kemudian orang-orang kafir pun tersejahterakan. Jadi kalau sekarang orang Islam mau tidak terpuruk, resepnya satu. Harus menjadi pemimpin dunia pluralnya. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Selama hanya beribadah mahdhah, beramal sosial, berdoa yang khusyuk, saya tidak yakin akan terangkat dari keterpurukan di dunianya. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini sudah cukup panjang, ini sudah jam 9. Sekali lagi rasanya memang tidak mudah untuk menyampaikan pesan keimanan ini dalam waktu yang terbatas. Tapi ini inti dari beriman yang benar. Insya Allah kalau ini saudara terus renungkan, saudara cek lagi nanti rekamannya, saudara cermati, renungkan lagi, lihat, cek dengan kondisi negeri ini di Indonesia, cek di luar negeri, coba lihat kesalahan umat Islam itu di mana gitu. Dan saudara insya Allah dengan itu akan berubah menjadi lebih benar yang akan datang, sehingga nasibnya akan lebih baik. Hatinya lebih tenang, lebih tentram, insya Allah rezekinya terus bertambah, insya Allah lebih banyak akan kehormatan pada masyarakat sekitarnya kepada saudara. Itu hasil kalau kita dekat pada Allah. Ingat loh ya, kedekatan yang benar gitu, bukan kedekatan khayal. Saudara sekalian, saya kira demikian kuliah keimanan saya yang ketiga. Insya Allah itu menutup ya kajian tentang masalah keimanan. Nah, setelah ini saudara akan diajak untuk bicara mengenai masalah berislam yang empirik, ya, mulai dari syahsia, ailah, berkeluarga, berorganisasi, jam'iyah, sampai berpolitik, berpartai politik. Dan itu semua yang telah dikerjakan Rasulullah karena kita mau mengikuti Rasulullah supaya kita dicintai Allah dan kita dekat pada Allah sehingga kembalinya kepada kita juga. Hati tenang, rezeki tercukupi, hidup terhormat di dunia, mati insya Allah kita mendapatkan jannatul naim. Saudara moderator, saya kira ini kuliah saya tentang keimanan 1, 2, 3. Mungkin kalau saudara kembali ngecek nanti di YouTube kuliah keimanan 1, 2, dan 3, insya Allah itu akan saling menyambung, saling menjelaskan. Semoga Allah memberikan berkahnya pada kita. Amin, amin, amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fuad untuk materi hari ini yang bisa saya ringkas ya. Jadi tentang bagaimana sih kita ingin terkait keimanan kita ya, melihat, mengukur keimanan kita itu ada 2 hal.
yang perlu diukur kalau kita mengukur keimanan. Yang pertama tadi adalah proses mendekati kepada Allah, dan yang kedua adalah melihat hasil. Ketika kita ngomong proses ini, pendekatannya yaitu dengan tawakal. Fattabi'un, ikutilah Allah. Itu yang menjadi kata kunci tadi yang saya tangkap dari materi Ustadz Fuad hari ini. Dan kemudian sesuatu yang bisa diukur secara empiris. Ya, bukan hanya sekedar ibadah mahdoh saja. Oke. Nah, kemudian ketika yang kedua tadi adalah melihat hasilnya. Insya Allah ketika kita dekat kepada Allah, maka Allah, hati ini akan bisa merasakan, dan hasil itu akan bisa dirasakan. Karena kedekatan kita dengan Allah itu, hati ini ketika sudah dekat dengan Allah, maka apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, insya Allah, Allah juga akan mengijabahi. Amin amin rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi serangkaian materi terkait mengukur keimanan. Kita bisa melihatnya dari proses dan hasil. Baik, mungkin ada yang mau didiskusikan, karena untuk program kajian online kita ini, saya ingatkan lagi, kita di sini bukan menggurui, tapi kita di sini saling sharing dan diskusi. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada yang ditanyakan, monggo, tafadhol Bapak Ibu sekalian, silakan. Oke. Ada yang mau? Cukup ya. Cukup ya? Ya cukup. Alhamdulillah. Jam 9 lagi. Ya, ini juga jam 9 Ustaz. Alhamdulillah cukup. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Ustaz Fuad, ya, terkait untuk mengukur keimanan dengan dua hal, yaitu proses dan hasil, mudah-mudahan menambah keimanan kita. Ya, Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Untuk menambah keberkahan kajian online kita malam hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Kita baca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasinya di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat malam hari ini bisa barokah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya sekian, saya mohon maaf. Insya Allah untuk yang pertemuan berikutnya, materinya terkait bagaimana sih prinsip-prinsip syariat personal ya, secara sasia ya. Insya Allah nanti prinsip spiritual meliputi sholat wajib dan sunnah, dan juga menghindarkan bid'ah. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Fuad Amsari terkait untuk materi. Bukan Ustadz? Ya bukan. Nanti untuk yang berikutnya akan diberikan oleh Ustadz Ustadz Hakim, Abdul Hakim. Ustadz Abdul Hakim, Ustadz. Baik. Jadi nanti instruksinya itu akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Hakim. Ya. Baik, Ustadz. Baik, Bapak-Ibu sekalian, insya Allah pekan depan dengan materi personal sasia akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Hakim. Baik, demikian dari saya mohon maaf. Saya pamit dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, bagaimana ini Pak Kanto? Kabarnya baik-baik ya. Besok jangan lupa loh ikut Pak Ahmad Bagarman. Halo. Insya Allah. Ya, besok jangan lupa loh, kita mempunyai acara jam 6 pagi sampai jam 7, itu tentang ekonomi digital, dan pukul 9 sampai 11 itu kebijakan publik tentang ekonomi makro nasional yang terkait dengan yang berbasis syariat, dikaitkan dengan keberkahan di negeri kita ini. Ya, dengan bicaranya profesor ekonomi. Ya. Mungkin. Jam 6 saya belum tahu. Jam 6 ada, Mas. Jam 6 ada acara tentang ekonomi digital. Jam 6 sampai jam 7. Ya. Hah? Tolong dikirim linknya. Loh, sudah. Yuk coba lihat di itu, di mana ASDK. Iya, baik. Ya, antum masuk di sana sudah. Ya? Baik. Sudah saya masukkan. Oke, sampai ketemu besok, ya. Saya pamit ya. Toh, gimana kabarnya? Baik semua, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.